Siapa tahu kita salah memahami Tuhan. Renungan diinspirasi dari Injil Matius. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya, Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus anak Maria dikenal sebagai tukang kayu yang baik reputasinya di Nazaret, daerah Galilea. Saat Yesus menjadi rabi terkenal, banyak orang sekampungnya tidak bisa menerima. Pengajaran Yesus yang sederhana dan penuh belas kasih tidak cocok dengan konsep mereka akan seorang Mesias, Raja yang akan membebaskan mereka dari kekuasaan penjajah. Maka mereka kecewa dan menolak Dia. Bagaimana dengan kita? Bukankah kita juga sering seperti orang-orang Nazaret itu? Sebenarnya kita ini murid-murid Tuhan dalam sekolah kehidupan. Kita tidak terlatih untuk melihat kedalaman arti dan pemahaman akan Tuhan. Pelajarannya diberikan oleh Tuhan sendiri, beragam sesuai kualitas diri masing-masing. Setiap pelajaran mengandung arti tersembunyi. Sayangnya, tidak setiap murid mampu dan mau memahami maksud pesan Tuhan bagi dia pribadi. Memang pemahaman akan Tuhan memerlukan ketekunan, kesabaran, dan keterbukaan hati. Jadi, jangan menerapkan gambaran Tuhan sesuai pengertian kita sendiri. Siapa tahu kita salah memahaminya dan membuat kecewa. Kecewa pada Tuhan adalah hal yang sangat berbahaya. Hal itu bisa membuat kita mengkhianatinya, mengubah Hosana menjadi salibkan Dia. Seorang teman bernama Ika mempersiapkan masa tuanya dengan baik. Saat pensiun, dia bersama suami pindah ke Singapura. Seiring waktu, mereka pulang ke Indonesia, tinggal di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, kemudian pindah ke Wisma Lansia Katolik. Tepat 1 bulan kemudian, suami Ika meninggal. Saya tidak pernah mendengar Ika mengeluh sepanjang perjuangan hidupnya yang tidak mudah, sampai saat ditinggal suaminya. Seperti runtuhlah pertahanannya. Dengan bahasanya yang sopan, dia mengatakan, "Konsep Tuhan yang penolong dan maha rahim sepertinya bukan untukku." Akan butuh waktu buat Ika untuk memahami rencana Tuhan. Saat ini saya hanya bisa membawanya dalam doa, dan saya mengirimkan pesan singkat. Saat penderitaan seperti nggak selesai-selesai, teruslah berharap, karena kita tidak mampu menyelami rencana Tuhan. Disertai cuplikan Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Semoga tidak sekedar menjadi ungkapan klise. Tuhan, aku sering hanya mau mengenal-Mu karena mengharapkan berkat dan mujizat-Mu.
Bantu aku untuk lebih mengingini mengenalmu secara pribadi, Sang Pemberi berkat dan mujizat. Bantu aku untuk lebih mencintai Sang Pemberi berkat ketimbang berkat-berkat itu sendiri. Amin.